Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Bukit Sion Surabaya yang melayani dalam ibadah keluarga menyambut dengan sukacita dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Bapak Pendeta Yance Wairisal. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan karena kasih setianya besar dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Jemaat terkasih, mari kita berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan, Allah Maha Baik, kepada kasih setiamu kami percaya, hati kami bersorak-sorak karena penyelamatan yang Kau kerjakan. Kami mau menyanyi untuk Tuhan, karena kebaikan yang Kau bentangkan sepanjang perjalanan hari ini. Bagaikan tiang awan, Engkau melindungi jiwa kami, dan bagaikan tiang api, firman-Mu menghalau kegelapan, yang menghalangi arah jalan ke masa depan. Ya Tuhan, sumber hidup kami, bantu kami untuk dapat memahami setiap maksud-Mu di balik pergumulan hidup kami, agar kami dapat menaruh hidup kami seutuhnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Oleh karena nama-Mu, sendirilah kami percaya serta berharap akan berjumpa dengan Dikau dalam ibadah malam ini. Sucikanlah seluruh prosesi ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Marilah kita berdoa mendahului pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Maha Kudus Allah kami, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kekal kudus bersama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup. Malam hari ini kami akan membaca kebenaran sabda-Mu. Biarlah melalui Roh-Mu yang kudus, pimpin bimbing kami, sehingga seluruh perjalanan kehidupan kami sungguh-sungguh bermakna di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Kiranya berfirmanlah sekarang ya Tuhan, sebab kami siap mendengar suara-Mu. Amin. Mari saudara-saudari jemaat
yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kiranya bacaan ini akan kita baca bersama-sama. Saya bersama-sama dengan Bapak Ibu terkasih dalam persekutuan ibadah malam hari ini, di sini dan juga di rumah kita masing-masing. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat 15 sampai dengan yang ke-25, yang akan kita baca bersama-sama, begini bunyinya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu, dibagi-baginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukannya seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu berlarilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara, dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah semua orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat malam, Ibu Bapak, jemaat terkasih di rumah, Bapak, Ibu, dan saya percaya semua anak-anak yang bersama-sama dalam rumah masing-masing. Kita berada di dalam malam hari ini, saya percaya masih semuanya menikmati sukacita yang Tuhan anugerahkan, karena Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan yang Ia anugerahkan tanpa ada usaha kita untuk mencari ataupun juga mendapatkannya dengan kekuatan dan tenaga kita serta dengan uang yang kita punyai. Malam hari ini kita berkumpul bersama-sama dan akan mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan tentang kehebatan orang yang Tuhan pakai untuk mewujudkan suatu kebersamaan hidup secara bersama dalam kalangan umat Israel pada masa hakim-hakim, yaitu pada masa sesudah orang-orang Israel menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian Allah yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan itu dilalui sesudah Yosua membawa mereka menduduki tanah itu. Sesudah Yosua meninggal, maka yang kita tahu hakim-hakim bekerja di tengah-tengah kehidupan umat Israel ialah untuk memberikan kepada mereka suatu sukacita dan damai sejahtera dikala waktu itu mereka sedang diperhadapkan dengan kesukaran, kesulitan, sebab lebih dahulu tanah yang dijanjikan Tuhan itu sudah diduduki oleh bangsa-bangsa yang bukan percaya kepada Allah. Dalam kesempatan pada malam hari ini, kita tadi membaca tentang keberadaan kesukaran yang terjadi atas umat Israel yang kita temui di dalam kehidupan seluruh keberadaan suku-suku Israel, terutama sesudah umat Israel memasuki tanah perjanjian, dan yang di atas tanah itu suku-suku Israel mendudukinya. Lalu yang kita tahu, mereka mengalami keadaan yang kurang beruntung, mereka mengalami keadaan terancam, dan di tengah-tengah itu Tuhan mengutus seorang yang Ia panggil, yang tadi kita baca dan kita dengar namanya, yaitu Gideon. Ibu bapa jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang kita tahu bahwa sesudah mereka menduduki tanah perjanjian Tuhan itu, tidaklah senantiasa mereka hidup dalam keadaan yang aman, damai dan tentram. Tetapi sebagai orang-orang yang tinggal di dalam keberadaan kehidupan selaku sebuah persekutuan umat Allah, ketika mereka meninggalkan, ketika mereka membelakangi Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka diperhadapkan dalam kesulitan hidup, dan kesulitan itu sesungguhnya mereka tidak mampu untuk melawan atau menyelesaikannya, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Namun Allah orang Israel, Allah yang menunjukkan kasih-Nya, datang kepada Gideon, dan Ia berbicara dengan Gideon untuk membebaskan seluruh keberadaan umat-Nya yang berada di dalam lingkungan suku-suku yang Tuhan percayakan untuk menyelamatkan mereka. Ibu bapa jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, keberadaan suku-suku Israel yang terancam waktu itu dapatlah kita lihat pada ayat yang ke-23, yaitu keberadaan kehidupan suku Naftali dan Asyer
dan juga segenap suku Manasye. Mereka inilah yang merasa terancam dan karena ancaman itu, mereka bersama-sama dengan Gideon turun untuk memerangi seluruh keberadaan orang-orang Midian maupun juga keberadaan kehidupan hubungan orang-orang Midian yang sungguh-sungguh bersekutu dengan orang-orang Amalek untuk menghancurkan keberadaan kehidupan ketenangan umat Israel. Di dalam nats kita pada hari malam ini diceritakan tentang bagaimana Allah menyelesaikan kesusahan seluruh keberadaan umat Israel melalui Gideon hambanya. Yang jelasnya Tuhan merangkul Gideon karena ia percaya kepada Tuhan, tetapi percayanya ia kepada Tuhan bukanlah suatu percaya yang bertumbuh begitu saja, melainkan sebagai seorang yang tahu tentang keberadaan kemahakuasaan Tuhan. Gideon pun juga menguji keberadaan kehidupan kemahakuasaan Allah itu, dan Allah menunjukkan keperkasaannya yang menyertai dia. Dan di tengah-tengah keberadaan keperkasaan yang Allah buat itu, Ibu Bapa jemaat yang terkasih, Gideon dipakai untuk menjadi penengah yang menyelesaikan penindasan umat Israel. Gideon bertindak menyelamatkan orang Israel bersama-sama dengan 300 orang yang telah ia seleksi, yang telah dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan dan memberikan sukacita bagi seluruh keberadaan suku-suku yang saya sebutkan tadi. Ibu Bapa yang terkasih, Gideon bertindak menyelamatkan umat Israel tanpa rasa takut. Nyawanya jadi taruhan, tetapi di balik semua yang ia jalani, Tuhan beserta dengannya. Jumlah pasukan yang ia bawa dengan kekuatan iman dapat mengalahkan suatu rancangan koalisi dari orang Midian dan Amalek yang tak terhitung banyaknya di lembah di mana terjadi peperangan pada hari malam itu. Kebersamaan yang di dalamnya ada penyertaan Tuhan membuat kelompok yang kecil yang berada dalam jumlah yang sedikit, hanya 300 orang, berhasil membawa sukacita dan damai sejahtera bagi orang banyak di kalangan para suku Israel yang tertindas. Ibu bapa, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kebersamaan dalam satu persekutuan yang dibentuk oleh Allah dan didorong oleh Allah. Gideon dan 300 orang ini melangkah bukan dalam suatu ketidakpastian, tetapi karena lebih dahulu Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya sebagaimana yang kita dengarkan di dalam ayat yang ke-15 atas mimpi yang terjadi dalam kemah orang-orang Midian dan juga di dalam kemah orang-orang Amalek itu. Ibu bapa yang terkasih, atas petunjuk Tuhan itulah maka yang kita temui seluruh keberadaan dari 300 orang itu melangkah dengan penuh kepastian. Tidak ada rasa takut ataupun juga gentar. Yang terjadi adalah mereka maju bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi Allah yang menyertai mereka melimpahkan ruh keberanian. Allah yang menyertai mereka menyatakan kuat kuasa-Nya hanya dengan bunyi sangkakala dan pecahan buyung yang mereka bawa, serta nyala obor yang mereka nyalakan, membuat seluruh tentara, orang-orang Midian dan Amalek dalam jumlah yang besar itu melarikan diri dari tempat di mana mereka berhadapan, bukan hanya dengan Gideon dan 300 orang tadi, tetapi mereka melarikan diri dari hadapan Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebersamaan yang diandalkan bersama dengan Tuhan, yang mendengarkan suara Tuhan, akan membawa keberhasilan. Gideon yang memimpin 300 orang dari antara orang-orang Israel itu, ia melangkah dengan mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Ia mendengar suara Tuhan, maka yang kita tahu adalah ada kemenangan di pihaknya. Bertindak dengan perintah Tuhan, pasti ada sukacita.
malam ini, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita menatap hari esok di tengah-tengah tersebarnya pandemi COVID-19, tantangan, hambatan, dan juga kita tahu bahwa segala sesuatu diprediksi ke depan akan sungguh-sungguh kita masuk dalam situasi yang sulit. Dan di tengah-tengah keberadaan kesulitan itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada hal-hal yang patut untuk kita lihat. Ada hal-hal yang patut untuk kita pakai guna menguatkan iman dan percaya kita menghadapi tantangan, menghadapi ancaman yang sedang melanda keberadaan muka bumi ini. Hal yang pertama adalah, jikalau kita mau untuk membuat suatu langkah yang terbaik guna keluar dari kesulitan, faktor yang pertama adalah kebersamaan dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kita tahu bahwa kebersamaan dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, keteguhan yang luar biasa. Dan dalam kebersamaan dengan Tuhan, bukan hanya kita menyerahkan semua masalah kita untuk Tuhan menyelesaikannya, tetapi orang yang mendengar suara Tuhan dan yang senantiasa dituntun oleh Tuhan, dia akan memberikan dirinya untuk dikendalikan juga oleh Tuhan semata-mata. Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam cerita kita pada malam hari ini, Gideon menunjukkan kekuatannya bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Di dalam kekuatan yang ia kerjakan bersama dengan Tuhan, ia rela berkorban, ia mengorbankan tenaganya, pikirannya adalah untuk sesama. Demikian pun jugalah di tengah keberadaan sebagai orang yang percaya kita yang tinggal di dalam persekutuan dengan Allah yang terjadi saat ini. Ketika pandemi COVID-19 melanda kehidupan kita, tenaga, pikiran kita adalah untuk kita bisa bukan hanya mau menyelamatkan diri kita, tetapi belajar dari Gideon, kita membawa diri kita untuk bersama-sama dengan orang lain yang mendengar suara Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, membuat ada sukacita dalam kehidupan kebersamaan kita di muka bumi ini. Dan karena itu Ibu Bapa yang terkasih, bukan hanya mata indera kita yang terbuka untuk melihat kesusahan ini, tetapi juga bukanlah hanya pikiran kita untuk memprediksi apa yang sedang terjadi di hadapan kita, melainkan pada malam hari ini sebagai orang yang percaya, mata iman kita yang keluar dari hati yang percaya teguh kepada Tuhan terbuka untuk melihat sebesar apapun kenyataan pahit yang akan kita hadapi atau yang kita hadapi sekarang ini, Allah akan senantiasa membantu dan menolong kita. Dan mata hati kita pun akan dibuka oleh Tuhan Allah kita untuk memperhatikan sesama. Yang berikut dari dalam pembacaan pada malam hari ini, kerjasama bersama dengan Tuhan tentunya akan buahkan sukacita dan berbuahkan kebaikan yang manis. Seperti Gideon tadi, dia mendengar dan dia bekerja bersama-sama dengan 300 orang. Dan kemudian ia bekerja bersama dengan kuasa Tuhan yang berbicara kepada dia. Ia mampu untuk menyelesaikan peperangan yang besar itu. Kita hidup dan dihidupkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita sedang berhadapan dengan kekuatan yang bisa mengancam kita. Dari virus yang tidak kita lihat dengan mata telanjang tadi, dengan mata telanjang kita, tetapi kita tahu ia bisa merusak seluruh keberadaan kehidupan, kesenangan kita, ketenangan kita. Dia bisa merusak seluruh keberadaan kehidupan, konsentrasi kita untuk menatap hari esok. Tetapi yang hendak saya katakan bahwa ketika kita tahu kekuatan itu ada dan kita meyakini bahwa Tuhan berkuasa atas kita, maka seluruh kuasa Tuhan yang beserta dengan Gideon pada waktu dulu dan kuasa Tuhan dalam Yesus Kristus yang terjadi sekarang ini mampulah
kita menyelesaikan setiap masalah itu dengan kemurahan kuasa pimpinan Tuhan semata-mata. Ingatlah jemaat yang terkasih, kata-kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 yang saya baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus beserta kita di tengah-tengah kesulitan saat ini, dan Ia akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi ketika kita mau bekerja bersama dengan Dia. Bekerjalah di dalam Tuhan dan lihatlah segala yang Ia buat yang baik ada bagi kita, dan kita berbuat yang terbaik juga adalah untuk sesama. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita satukan hati untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha baik Allah kami, Bapa dalam cinta kasih Yesus Kristus. Puji dan syukur karena Dikaulah Allah yang menyelamatkan kami, yang bertindak di dalam kekuasaan-Mu, dalam kekuatan-Mu, dan yang mengantarkan kami sebagai satu pribadi, satu keluarga, satu persekutuan orang percaya, menikmati hidup yang bahagia di muka bumi ini. Malam ini terimalah hormat, puji dan sembah yang kami naikkan kehadirat-Mu atas cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan, Engkau memelihara dan menuntun kami dalam persekutuan anak-anak-Mu. Sukacitakanlah senantiasa kami sebagai orang yang percaya, di tengah-tengah kami menghadapi pergumulan bersama, di mana ketika kami sedang diperhadapkan dengan penyebaran virus COVID-19 yang mengancam ya Tuhan, bukan hanya keberadaan tubuh jasmani kami, tetapi juga mengancam seluruh tatanan kehidupan orang-orang yang ada dengan kehidupan yang dijalani sehari-hari. Malam ini kami berdoa dalam nama-Mu yang kudus, agar Tuhan selain melindungi kami, Tuhan pun juga memampukan supaya dengan kuat kuasa kasih-Mu, kami melakukan banyak hal yang baik untuk semua orang. Bapa yang maha baik, kami mendoakan untuk itu dengan kuat kuasa-Mu. Engkau memberkati tiap-tiap orang, dan Engkau menjadikan setiap orang yang Engkau berkati seperti Gideon, yang memberikan dan mempertaruhkan dirinya dalam kuasa Tuhan, demi menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Karena itu kami mendoakan, ya Tuhan, Engkau menyertai pemerintah yang senantiasa berupaya memberikan rasa aman, memberikan rasa ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah tersebarnya virus COVID-19. Kami mendoakan para pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan guna memberikan rasa aman bagi saudara-saudara kami yang berada di rumah-rumah sakit yang sedang dirawat. Tuhan menyertai tenaga medis, tenaga yang senantiasa mengabdikan diri siang dan malam guna menangani penyakit ini. Tuhan menyertai seluruh orang-orang yang mengabdikan diri untuk memberikan suatu kekuatan bagi mereka yang lemah dalam tutur kata dan perbuatan yang baik. Kami mendoakan, ya Tuhan, pada malam hari ini, Engkau tuntun sertai kami di tengah-tengah keberadaan kehidupan sebagai orang yang percaya. Kami mau menyerahkan perjalanan kami dalam gereja-Mu. Berkati dan pimpin kami dalam kebersamaan.
biarlah kuasa kasih-Mu akan senantiasa mendorong kami untuk menopang sesama yang kuat dalam doa dan membantu sesama yang lemah dalam perbuatan-perbuatan yang hidup. Biarlah untuk itu Tuhan membuka pintu-pintu rahmat-Mu dan mengalirkan apa yang Engkau pandang yang baik dan memberikan kepada kami segala yang terbaik. Serta ajarlah kami untuk mencukupkan diri di tengah-tengah keberadaan kesukaran sekarang ini, dan apa yang kami terima lebih, kami akan belajar untuk berbagi bagi setiap orang. Allah yang Maha Baik, kami serahkan seluruh keberadaan kami di dalam jemaat GPB Bukit Sion. Kami mendoakan para simpatisan yang mengikuti acara kami ini pun juga Tuhan sertai. Bapa yang Maha Baik, di awal perjalanan kami di pertengahan tahun ini, kami juga mendoakan pergumulan-pergumulan kami yang berat dan yang menantang. Teristimewa kami mendoakan orang-orang tua yang sedang menyiapkan anak-anak mereka guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik. Tuhan beserta dengan semua pergumulan orang-orang tua yang mengerahkan langkah kehidupan anak-anaknya mulai dari sekarang mendapatkan suatu masa depan yang baik dalam lembaga pendidikan yang mereka jalani. Hari saat malam ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa tuntun, pimpin, dan tolong, yaitu mereka yang berada di dalam rumah masing-masing. Kami membawa dalam nama-Mu yang kudus, ya Tuhan, kekasih kami, Bapak dan Ibu Lohana Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Miss Nandar, Ibu Ruce Sujianto Foi, Ibu Paulina Telu, Bapak Pitoyo Skurmans, Ibu Nabari Tarigan, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Grace Maispetela Aputule, Bapak Prasojo, Ibu Silvi Mahulete, Bapak dan Ibu Nikiulu, Bapak Arsid, Ibu Simbanjuntak, Ibu Pande Irot Sairang, Bapak Baitanu, dan Ibu Ivone Samola Senduk. Kasih sayang Tuhan beserta dengan mereka semuanya. Tuhan menyertai yang mendampingi, Tuhan menyertai yang mengurus, Tuhan menyertai mereka yang senantiasa sebagai anak, menantu, dan cucu-cucu, menopang mereka yang kami sapa satu persatu dengan nama-Mu, dengan nama mereka masing-masing, kehadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan. Allah yang Maha Baik, sertai kami keluarga lepas keluarga, berkati dan pimpin kami, dan oleh karena itu, ya Tuhan, di tengah-tengah tersebarnya penyakit ini, seluruh aktivitas kami terganggu, seluruh keberadaan konsentrasi kami buyar di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Kami percaya Tuhan, Dikau akan menyertai kami untuk menyelesaikan semuanya itu. Kuatkanlah iman dan percaya kami, mampukanlah agar kami bekerja yang terbaik untuk Tuhan. Allah yang Maha Baik, di sepanjang bulan-bulan terakhir ini yang kami jalani Tuhan, yang sudah kami lalui, kami percaya Engkau begitu baik. Keluarga lepas keluarga yang mendukung dalam doa dan yang memberikan apa yang patut diberikan bagi sesama yang berkekurangan, Tuhan membalas yang terbaik. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh aktivitas kami sebagai majelis jemaat yang mengatur dan mengelola segala pemberian yang bersifat natura untuk menopang sesama dalam jemaat. Tuhan membantu agar kami memberikan yang terbaik untuk pembangunan tubuh Kristus dalam jemaat kami GPB Bukit Sion Surabaya. Allah yang Maha Baik, sertailah sinode kami, sertailah gereja di muka bumi Indonesia ini, dan sertailah semua orang yang senantiasa berseru-seru kepadamu. Pemerintah bangsa dan negara kami ini, sekali lagi kami taruhkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan menyertai seluruh keberadaan kami, umat manusia di muka bumi ini pun juga. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang senantiasa mengasihi dan mendengarkan seru permohonan kami. Yang doa malam hari ini kami naikkan kepadamu ya Bapa, tidak di dalam nama yang lain, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini. Agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa. Ya Bapa Maha Kasih, meskipun suka duka silih berganti, namun kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami. Bagaikan gembala memelihara kawanan domba, Engkau selalu menghidupkan kami. Karena itu kami datang membawa korban syukur kepadamu. Kiranya Engkau memenuhi kami dengan kebajikan-Mu. Kami berdoa demi Kristus Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita lanjutkan perjalanan hidup beriman sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini. Bersama kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan.
Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.